Saya akan melisiknya eksklusif. Dan saudara, di hadapan saya adalah pelapor Ubedillah Badrun. Ia adalah Ketua Jokowi Mania, Bung Immanuel Ebenezer. Bung Noel, kenapa Anda laporkan? Pertama, dasarnya adalah ketika Ubedillah menyampaikan itu ke KPK, Ya. kemudian Ubedillah menyampaikan itu juga ke publik, maka laporannya itu sudah menjadi milik publik dong. Betul? Nah, kita sebagai publik ingin juga tahu kebenaran terhadap informasi yang disampaikan Ubedillah ke publik itu. Nah, kita meragukan apa yang disampaikan Ubedillah itu memang tidak memiliki dasar yang menurut pandangan kami kurang akurat. Jadi Anda menganggap Ubedillah melakukan fitnah. Seperti itu kira-kira lah. Di mana fitnahnya? Pertama, dia coba membangun narasi-narasi yang sebetulnya titik temunya tidak ada. Misalnya kayak kasus yang sudah disidangkan oleh Mahkamah Agung, Ya. tuntutan yang dituntut oleh Menteri Lingkungan Hidup ke Ini kasus pembakaran hutan ya? pembakaran hutan Oleh PTSM yang dikatakan PT besar. 7,9 triliun, akhirnya putusannya cuma 78 miliar. 78,5 miliar. Ya. Nah, kenapa Ubedillah tidak melaporkan keputusannya? Kenapa juga tidak Ubedillah mengklarifikasi ke Mahkamah Agung soal putusan Mahkamah Agung itu sendiri? Nah, kita kan maunya, apalagi beliau seorang aktivis, dosen, apalagi dia seorang dokter, standar berpikirnya atau pijakan berpikirnya itu saya nggak ngerti lewat mana. Itu sebab akibat, tapi bahwa Ya. ada uang puluhan miliar, hampir 100 miliar, 92 miliar yang kemudian disetorkan untuk membeli perusahaan makanan beku berbasis udang PT PMMP oleh perusahaan milik anak Pak Presiden, yakni Kaisang Pangarep dan Gibran Rakabuming. Komentar Anda? Ada nggak kaitannya perusahaan yang tadi Bung Aiman sampaikan dengan keputusan Mahkamah Agung? Ya, itu masih abu-abu memang. Kedua, ada kaitannya nggak dana yang 100 sekian miliar itu Ya. berkaitan dengan kebakaran hutan? Korelasinya di mana? Oke, tapi bahwa ada uang segitu dan kemudian punya uang segitu, itu banyak kemudian juga mempertanyakan dari mana. Nah, itu kan bisa di-tracking melalui LKHPN. Ya. Apalagi anak presiden berkali-kali sudah menyampaikan, loh ini terbuka kok katanya. Apa yang saya dapat itu bisa dicek melalui LHKPN. Ya. Artinya, ini kan publik bisa mengetahui dari mana sumber dana, lantas dananya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Kekayaan Presiden Jokowi misalnya pada saat mendaftar menjadi presiden tahun 2014 sekitar 28 miliar. Kekayaan anaknya 90 miliar. Masuk akal? Sangat masuk akal, karena di era digital ini anak hanya kuliah di Semarang. Kemarin kita lihat namanya Gojali yang tidak memiliki pengalaman usaha, dia punya Hanya dana selfie-selfie 12 di depan miliar. komputer. Cuman jual-jual mukanya di NVT atau apa. Ini kan era digital begini, anak SMA bisa punya duit puluhan juta. Miliaran dia. Miliaran, artinya Tapi masuk berita kan? kita kaget, kenapa harus kaget dengan situasi seperti ini? Meskipun ini punya dua versi, Anda punya versi, Bung Ubed punya versi juga. Kenapa laporan Anda tidak dilakukan pasca KPK menyatakan bahwa ya laporan Ubedillah salah? Karena kami yakin dugaan yang dilakukan oleh Ubedillah itu tidak valid. Tapi Anda kan saya tahu bahwa Anda tumbuh dari demokrasi. Anda menentang Orde Baru pada saat itu karena KKN. Sekarang Anda mencederai demokrasi karena ada orang kemudian untuk mencoba membongkar sesuatu, meskipun belum tentu benar, lalu Anda langsung mengcounter dengan laporan. Gini, salah satu perjuangan demokrasi itu adalah tentang pemberantasan korupsi. Tapi ada satu hal lagi yang diperjuangkan di Reformasi 98 adalah kekuasaan tidak boleh menginterpretasikan hukum itu semaunya. Siapa yang kekuasaan? Kan Ubedillah tidak ada kekuasaan. Nah, negara hari ini kan dilaporkan lagi penguasa. Nah, kita sebagai publik, saya sebagai aktivis 98 ingin mendidik juga Ubedillah bahwa saya juga punya hak secara konstitusi di publik ini. Makanya dalam demokrasi kan instrumen tertinggi itu adalah hukum. Untuk apa? Membuktikan kebenaran ini. Nah, kenapa saya memakai hukum? Untuk menunjukkan bahwa ya saya punya hak secara konstitusi, dan ini kita memberi juga pendidikan politik ke rakyat gitu loh. Anda mau menyatakan bahwa Anda berbeda ketika Orde Baru mungkin tidak seperti sekarang, bukan lewat laporan. Iya, kalau Orde Baru apa yang dilakukan Ubedillah ini udah hilang nih. Jangankan Ubednya, kita yang duduk di sini juga hilang semuanya nih. Gitu loh. Sebelum saya lanjutkan ini, saya ingin tantang Anda. Saya tadi sudah menantang Bung Ubed. Beranikah Anda dipertemukan dengan pelapor pertama kali? Pelapor dengan pelapor. Bung Ubed dengan Anda. Untuk kemudian kita lihat bagaimana argumentasi dari keduanya. Oh, sangat siap dong. Oke, ini pertama kali saudara pelapor dengan pelapor pasca kasus anak presiden ini muncul. Saya pertemukan.
eksklusif di program Aiman. Saat lagi saya akan kembali. Bung Noel, kita akan pertemukan Anda dengan Bung Ubed. Dan saudara, ini adalah pertama kali ketemu antara pelapor dengan pelapor, Bung Ubedillah Badrun dan juga Bung Noel. Pertama kali ketemu ya, Bung Noel ya, Bung Ubed ya. Iya. Aduh, ini saya jadi penengah nih, saya jadi penengah. Pas dulu nih, biar mantap deh. Di tengah ada saya. Oke, saudara. Ini di gelanggang lagi. Di gelanggang. Tapi ini bukan pertandingan, ini hanya bicara soal argumentasi. Bung Ubedillah punya argumentasi, Bung Noel punya argumentasi. Saya ingin tanya dulu dari Bung Ubed dan Bung Noel. Dimulai dengan Bung Ubed. Ya. Anda dianggap fitnah, data Anda ngawur, dosen kok ngelantur. Menurut Bung Noel, silakan. Itu narasi yang ngawur itu. Narasi ngawur? Iya. Anda dibilang ngelantur, Anda ngawur katanya? Karena kami ke sana membawa dokumen. Oke. Dokumen ini kami peroleh secara resmi, secara valid. Jadi dokumen-dokumen penting itu menjadi data yang sangat membantu KPK untuk membedah, memverifikasi kira-kira di mana hubungan letak pola. Datanya valid. Ya. Kok dia nggak fitnah? Kalau dianggap valid, kenapa sampai detik ini Ubed tidak mampu membuktikan datanya itu? Tidak mau maksudnya? Nggak mampu membuktiin kok. Kalau soal membuktikan bahwa itu adalah sebagai bukti, itu proses hukum. Kami Gini, punya, Ubed kan nggak bisa saya buktinya kasih ke itu Bung Noel. dari asumsi-asumsi Bung Noel otoritasnya yang apa minta ke saya? basis datanya kan spekulatif. Oh tidak. Oh, tidak. spekulatif dong, Bet. Bagaimana Nggak gini, disebut- Bung Ubed harus juga gini. bagaimana Ini disebut nih, Bet. spekulatif? Ini kan pertanggungjawaban publik yang Anda sampaikan ke publik. Anda itu seorang dokter, dosen, kemudian aktivis. Anda harus paham yang namanya hukum. Nggak mungkin saya harus mengajarkan seorang dokter gitu loh. Saya Tapi paham. dalam hal ini, Anda juga harus mampu jujur terhadap diri Anda sendiri. Bahwa Anda dalam hal ini sedang coba membangun narasi politik atas dasar kepentingan politik. Ah, ini asumsi. Bung Noel belum baca data yang kami berikan KPK kan? Sudah baca belum? Karena Enggak, saya tanya. gini. Saya tanya, Pernyataan data yang- Bung Ubed saya itu, tanya pernyataan dulu. Bung Ubed gini. Saya Pernyataan tanya dulu. Bung Ubed itu, Saya tanya. data itu didasarkan oleh asumsi. Salah. Saya akan menelisiknya eksklusif